Hai guys, Cici nge-share is back. Akhirnya aku bisa bikin video edukasi lagi. Dan di video ini Cici mau share tentang sabun versus hand sanitizer. Jadi sebetulnya materi ini udah pernah Cici share di story Cici. Nah, karena banyak yang nge-DM minta di-highlight aja atau di-post aja supaya bisa di-save, kemudian di-share dan dibaca lagi saat diperlukan. So, Cici memutuskan untuk bikin video edukasi tentang sabun versus hand sanitizer. Di sini Cici akan jelaskan lebih lengkap dan lebih detail terkait dengan sabun versus hand sanitizer, dan juga di akhir akan Cici jelaskan cara mencuci tangan yang benar dan cara menggunakan tisu yang efisien dan benar. So, kalian wajib banget tonton sampai selesai ya. Oke, first of all, virus, bakteri, dan jamur itu adalah kelompok mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk yang memiliki ukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop aja. So, kalian nggak mungkin tuh bisa lihat kuman-kuman berterbangan, dan itu sebenarnya ngeri sih kalau kalian bisa lihat karena dunia ini penuh dengan kuman. Nah, mikroorganisme itu bisa bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Tapi nggak semuanya itu jahat ya teman-teman. Jadi ada juga mikroorganisme yang baik buat manusia. Contohnya bakteri yang ada di usus manusia. Sadar atau enggak, tangan kita ini itu bisa menjadi perantara masuknya mikroorganisme jahat ke dalam tubuh kita. Centers for Disease and Control Prevention atau CDC menyatakan bahwa dengan kamu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang menempel di tangan kamu. Nah, jadi sabun itu sebenarnya dia tidak membunuh kuman teman-teman, melainkan dia memindahkan kuman-kuman yang menempel di tangan kamu. Nah, kenapa? Ini berkaitan dengan mekanisme sabun. Jadi aku akan pakai gambar untuk menjelaskannya supaya lebih mudah. Oke, langsung aja. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat itu untuk partikel sabun. Yang bagian bulat itu dia sifatnya hidrofilik atau suka dengan air. Sedangkan yang bentuknya batang itu dia sifatnya hidrofobik atau penyuka lemak. Perlu teman-teman ketahui bahwa bakteri, virus itu akan menempel pada kotoran yang ada di tangan. Nah, kotorannya itu biasanya berupa lemak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat yaitu di gambar yang warna hijau itu, dia adalah aku anggap bakteri ya. Nah, nanti si bagian sabun yang penyuka lemak itu akan nempel, membentuk kayak kerumunan. Jadi kayak istilahnya tuh di penjara gitu ya, di kerangkeng kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita membilasnya dengan air, si bagian yang suka air ini dia akan menempel dengan air, dan akhirnya terbilaslah sabun-sabun beserta dengan bakteri itu. Jadi sabun itu dia tidak membunuh kuman, melainkan hanya memindahkan kuman yang ada di tangan kita, teman-teman. Jadi hilang deh gitu. Terus Ci, kalau nggak ada tempat buat cuci tangan gimana dong? Nah, CDC juga menyatakan bahwa kamu bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol minimal 60%. Ci, bedanya alkohol 70% dan 95% itu apa sih? Jadi bedanya itu cuman di kadar alkohol dan kadar airnya aja. Kalau alkohol 70% dia mengandung 70% alkohol dan 30% air. Kalau alkohol 95% dia mengandung 95% alkohol dan 5% air. Terus banyak banget yang tanya, sebetulnya Ci, alkohol 70% sama alkohol 95% tuh bagus yang mana? Kan kalau alkohol 95% tuh dia kandungan alkoholnya tinggi, berarti dia lebih top tier dong dalam bunuh kuman. Nah, kalian nggak boleh tertipu dengan angka teman-teman. Jadi berdasarkan banyak penelitian ya, itu sudah disebutkan bahwa alkohol 70% itu adalah kadar terbaik dalam membunuh kuman. Ini berkaitan dengan sifat dari alkohol itu sendiri yang mudah menguap. Jadi kalau misalnya alkohol 95% itu, nanti ketika kalian menggunakan alkohol 95%, baru aja si alkoholnya itu menyentuh dinding bakteri, udah keburu menguap. Akhirnya si bakterinya itu dia hanya pingsan aja, nanti dia bisa hidup lagi, ibarat ditinggal pas sayang-sayangnya. Hello. Nah,
Kalau alkohol 70% itu dia bisa berpenetrasi maksimal sampai ke dalam sel bakterinya. Jadi bakterinya benar-benar mati dengan tuntas, nggak cuman pingsan. Ada satu statement yang beredar luas di masyarakat. Kalau hand sanitizer itu kan cuma bisa bunuh bakteri, dia nggak bisa bunuh virus. Itu salah besar, teman-teman. Bahkan CDC, WHO, UNICEF itu semuanya sudah menyatakan kalau hand sanitizer itu dia bisa membunuh virus dan bakteri. Hanya saja memang tidak semua jenis bakteri dan virus. Jadi tergantung dari bentuk virus dan bakteri itu, karena mereka akan memiliki bentuk yang sangat macam-macam ya, teman-teman. Jadi mencuci tangan memang lebih baik daripada menggunakan hand sanitizer ya, teman-teman. Oke, sekarang Cici mau mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. Singkatan ini aku dapetin selama aku praktek kerja profesi apoteker di Rumah Sakit Bethesda. Dan singkatannya ini bagus banget, membuat aku bisa menghafal semua stepnya. Jadi, tepung, selaci, puput. Te itu telapak. Nah, untuk telapak itu kalian bisa menggosok-gosokkan telapak. Semuanya sebanyak 4 hitungan ya, teman-teman. Kemudian pung itu punggung. Untuk bentuknya seperti ini. 4 kali. Nah, yang perlu diperhatikan, kalian itu harus satu arah. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini, itu kumannya balik lagi. Setelah sebelah sini, jangan lupa sebelah tangan satunya. Kemudian sela itu sela-sela. Nah, kayak gini kan, sama, satu arah semua, oke? Kemudian, habis itu kunci, seperti ini. Kemudian, puput itu putar-putar. Nah, putar yang pertama itu adalah ibu jari, 4 hitungan semua ya. Kemudian, putar-putar yang berikutnya adalah kuku-kuku. Nah, setelah cuci tangan kan basah tuh, harus dikeringin. Untuk mengeringkannya tuh jangan dilap pakai gombal. Jadi kain yang entah kalian cucinya berapa lama, aku merekomendasikan kalian menggunakan tisu kering. Nah, ini aku dapetin saat aku mau masuk stase PPO atau pusat peracikan obat steril. Dan ini tekniknya bagus banget, sampai aku inget terus dan aku ingin share ke teman-teman semua. Jadi di sini aku udah ada tisu ya. Tangan kalian kan nanti pasti basah toh setelah cuci tangan. Kalian ambil 2 tisu nih, ditumpuk. Nah, kalau tangan kalian basah kan tisu yang bawah ini nempel ya. Kemudian ini tisu yang luar, kalian lap-lap kayak gini. Set gitu kan. Nah, terus kan bagian telapak kalian tuh udah udah kering kan. Kalian mau bersihin yang punggung. Kalian pakai kayak gini, satu. Nah, maksudnya adalah ketika kalian mau keringin bagian telapak, kalian kan pakai yang bagian luar tisu ya, sama-sama bagian luar tisu. Kemudian ketika kalian mau keringin bagian punggung, kalian sama-sama pakai bagian dalam. Jadi untuk bagian telapak maupun punggung itu tidak saling mengkontaminasi, sama-sama menggunakan bagian tisu yang bersih, seperti itu. Oke, segitu aja Cici nge-share kali ini. Kalau teman-teman ngerasa bahwa video ini bermanfaat dan ngerasa, oh kayaknya teman aku perlu tahu nih tentang hal ini, jangan ragu untuk share. Kalau ada pertanyaan juga jangan ragu untuk komen. Nanti aku akan jawab di sana sekalian supaya semua orang juga bisa melihat. Jangan lupa untuk like juga dan dukung terus Cici nge-share supaya Cici nge-share bisa terus mengedukasi di bidang kesehatan. Dadah!